Sudah ya. Oke. Jadi sekali lagi ya, sebelum masuk probabilitas Anda harus masuk ke permutasi kombinasi dulu. Nah, untuk memahami permutasi kombinasi, sekali lagi pahami dulu bilangan faktorial ya, bilangan faktorial. Oke. Nah, masih ingat ya waktu SMA faktorial itu dinotasikan dengan n ya, dengan tanda seru ya. Jadi n itu adalah banyaknya bilangan, kemudian tanda serunya adalah faktorial ya. Nah, rumusnya sendiri ini ya, ini rumus faktorial. Jadi berkurang ya, makin makin diuraikan dia makin berkurang. Jadi n faktorial itu adalah n dalam kurung dikali dalam kurung n kurang 1. Jadi n-nya dikurangi 1 dikali dengan n kurangi 2 dikali sampai dengan terakhir angka 1. Paling terakhir tuh angka 1 ya. Oke, di mana? Nah ini agak ada keanehan juga ya di matematika. 0 faktorial itu sama 1 faktorial hasilnya sama ya, sama-sama 1 ya. Entah ini pembuktiannya sementara sampai sini ya, orang matematik ya baru bisa membuktikan bahwa 0 faktorial itu ternyata sama dengan 1 faktorial. Kalau Anda nanti bisa menemukan ada perbedaan, wah itu jadi orang terkenal di dunia ya. Mungkin bisa merubah apa namanya peradaban ya. Kalau misalkan ketemu mungkin ya, saya nggak tahu. Ya oke, contoh nih misalkan 5 faktorial. Nah, 5 faktorial itu ya berarti sederhananya ya 5 dikali berkurang dari 5 jadi 4, 3, 2, 1 ya sampai yang terakhir. Sehingga dikalikannya seperti ini 5, 4, 3, 2, 1. Sehingga dikalikannya 120 ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya untuk faktorial. Oke. Nah, gunanya apa untuk faktorial ini? Gunanya nanti kita akan masuk ke permutasi ya. Oke. Jadi permutasi ini ya, ini adalah salah satu alat ya untuk menentukan susunan ya, atau menentukan jumlah susunan yang mungkin terjadi dalam beberapa objek ya. Jadi kalau misalkan di sini didefinisikan susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan, jadi suatu himpunan besar dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan ya, arti pada urutan. Jadi kalau memberi arti pada urutan itu maksudnya adalah misalkan ada urutan AB ya dengan BA, ini adalah sesuatu yang berbeda ya. Jadi walaupun komponennya sama, ada A sama B masing-masing juga, tetapi ketika dikombinasikan, maksudnya dibuat urutannya, AB sama BA ini adalah sesuatu yang berbeda ya. Nah, kalau sesuatu yang berbeda berarti ini menggunakan konsep permutasi ya. Oke, nah permutasi sendiri itu dinotasikan dengan huruf P besar ya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini formulanya ya, ini formulanya. P permutasi dari NR. N itu adalah jumlah anggotanya, total, jumlah anggota totalnya ya. Kemudian R-nya itu adalah pengambilan objeknya sebanyak berapa ya, sebanyak berapa. Jadi R itu adalah pengambilan objek sebanyak berapa yang kita butuhkan ya. Oke, jadi rumusnya adalah n faktorial. Nah, ini faktorial muncul lagi di sini dibagi dengan dalam kurung n dikurangi r faktorial ya. Jadi sekali lagi n adalah jumlah anggota totalnya ya, kemudian r inilah kombinasinya gitu ya. Oke. Oke, contoh nih, misalkan N-nya 4, R-nya 2. Maka cara menghitungnya ya seperti ini. N-nya 4, R-nya 2. Jadi 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 dalam kurung faktorial. Sehingga 4 faktorial dibagi, nah ini 4 2-nya dikali apa dikurangi dulu ya. 4 dikurangi 2-nya dikurangi dulu. Kemudian baru difaktorialkan. Sehingga 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti kan 4 kali 3 kali 2 faktor. Ini kan sebenarnya 2 kali 1 ya. Kalau mau dikurangi diuraikan 2 kali 1 juga boleh. Atau mau seperti ini juga boleh. Ya dicoret. Ya 22. Jadi ini habis. Sisanya adalah 12. Jadi dari 4 anggota. Ya kalau diambil 2. Ya ada berapa kemungkinan susunannya. Ya ternyata ada 12. Tapi dengan catatan urutan. Ya. Ini urutannya apa namanya dibedakan. Ya tadi ya AB itu tidak sama dengan BA. Ya, nah di situ seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi contohnya gini, misalkan contohnya apa ya? Contohnya misalkan
yang pakai urutan. Misalkan apa ya? Kalau yang pakai urutan itu oh ya, misalkan enggak, kalau yang Bapak anak itu enggak pakai urutan. Apa ya kira-kira yang pakai urutan ya? Saya belum menemukan contohnya. Kalau diambil anggota sebanyak R, kemudian ada urutannya. Oh, ini. Misalkan begini. Ada 4 orang nih, ya. Contoh nih, ada 4 orang. Ya, N-nya 4 nih ya. N-nya 4 orang. Oke. Nah, 4 orang ini ada A, B, C, D misalkan. Ya. Oke, ada A, B, C, D. Anggap saja A, B, C, D. Ini 4 orang nih. Si A, si B, si C, si D. Ya. Oke. Nah, dari dari A, B, C, D ini akan dibentuk pasangan, ya. Pasangan ketua RT sama bendahara RT. Nah, boleh deh nih, ya. Jadi akan dipilih Pak RT, ya. Akan dipilih ketua Pak RT, ya. Satu lagi adalah bendahara RT, ya. Oke. Ini BDH, bendahara RT, ya. Oke. Jadi posisinya adalah Pak RT sama bendahara RT. Jadi kalau misalkan si A-nya jadi Pak RT, maka B-nya bendahara RT, atau si B-nya jadi Pak RT, maka A-nya bendahara RT, oke? Oke, berarti ini memperhatikan urutan ya. Jadi kalau AB sama BA berbeda nggak? Beda ya? Beda. Beda ya, oke. Jadi kalau A-nya Pak RT, maka B-nya jadi bendahara. Kalau B-nya Pak RT, maka A-nya yang jadi bendahara, gitu ya. Oke, ini berbeda ya, urutannya berbeda. Oke, kalau misalkan kita tahu N-nya 4, ya, kemudian ini kombinasinya ada 2, kan ada 2 kombinasi kan? Maksudnya bukan dua urutan, diambil N R-nya ya. Ini adalah N-nya, R-nya adalah ini. Berarti R-nya berapa nih? Ada 2 kan? Ya, ada 2. Sehingga rumusnya yang tadi ini. Ya, yang tadi. Yang rumusnya adalah jawabannya berapa? 12 ya. Berarti ada 12 susunan yang mungkin terjadi ada kalau bicara Pak RT sama bendahara RT ya. Oke, kita lihat betul nggak susunannya ada 12 ya. Oke, anggap saja Pak RT. Kemudian di sini ada satu lagi bendahara RT ya. Oke. Kalau Pak RT-nya A, ininya B, ya kan? Kalau Pak RT-nya A bisa jadi bendaharanya juga C. Pak RT-nya A bisa bendaharanya D. Kan gitu ya? Oke, kalau Pak RT-nya B, bendaharanya bisa jadi si A. Pak RT-nya B, bendaharanya bisa jadi si C. Pak RT-nya B bisa jadi bendaharanya si D. Oke, kalau Pak RT-nya C, bisa jadi bendaharanya apa? A, bisa jadi B, B, bisa jadi D, D, C bisa jadi D, D, D. A, ya kan? ya. Kemudian D, B, ya. Kemudian D berapa? DC. Oke. Selain ini ada lagi nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau nggak ada kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya? 12 ya? Oke. Iya, Pak, betul. Iya, Pak. Oke, jadi ini contoh yang memperhatikan urutan. Jadi nanti teman-teman hati-hati soalnya ya. Kalau misalnya ketemu soal, lihat dulu dia ada faktor urutan nggak. Kalau ada faktor urutan, maka pakainya permutasi ya. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau ini permutasi apa namanya? Bila himpunan. Nah, ini untuk contohnya ya. Bila himpunan ini punya anggota yang sama, maka banyak permutasi yang dapat dibuat adalah nah ini. Jadi apa namanya? Ada beberapa himpunan punya anggota yang sama. Contohnya ini misalkan berapa banyak susunan yang dapat dibuat dari kalimat teknik elektronika misalkan. Nah, maka banyaknya N itu ada berapa? Semua totalnya nih 17 ya. Jumlahnya 17. Oke. Untuk A-nya, huruf A-nya sendiri itu ada 1, huruf E-nya ada 3, huruf I-nya ada 2, huruf K-nya ada 4, huruf L-nya ada 1, huruf E-nya ada 2. Jadi dari sini itu bisa dibentuk himpunan kecil-kecil gitu. Bisa dipahami nggak? Ya. Paham, Pak. Ya, ini totalnya, ini himpunan besarnya. Kemudian dari sini bisa dibuat
ada N1, ada N2 gitu ya, ada N3 gitu ya, ada N4 ya. Dan ingat apa namanya? Dari sini nah, kemudian N1-nya misalkan huruf A ada berapa? Ada 1, huruf E ada 3, huruf I ada 2, huruf huruf K ada 4 dan seterusnya gitu ya. Sehingga kalau misalkan dibuat permutasinya maka rumusnya ini ya. 17 karena totalnya ada 17 permutasi 17 faktorial dibagi dengan masing banyaknya berapa ini? Banyaknya himpunan ya. Oke, sehingga totalnya kurang lebih jawabannya seperti tinggal dikalikan ya. Kalau ini ngalikan manual kayaknya susah ya. Harus pakai kalkulator. Ya, oke. Oke, ini contoh saja ya, tapi saya minta logikanya di sini Anda pahami di sini ya. Oke, ini contoh rumus lain untuk permutasi yang levelnya lebih tinggi ya. Oke. Jadi seperti itu permutasi. Nah, satu lagi adalah kombinasi. Kombinasi ini tanpa memberi arti. Jadi AB sama BA dianggap ada yang tahu? Kalau yang tadi AB dan BA berbeda, kalau sekarang tanpa memberi arti, berarti artinya apa? Sama. Nah, urutannya sama ya, AB sama BA ya. Oke. Nah, rumusnya itu agak beda. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kalau misalkan tidak ada urutan, maksudnya tidak memperhatikan urutan, maka teman-teman harus menggunakan formula kombinasi. Ya, sama, menentukan N-nya juga ada, R-nya juga ada. Ya, oke. Jadi kalau contohnya tadi, misalkan 4 sama 2 kan tadi sama ya, 4 sama 2. Kalau yang tadi waktu permutasi awal itu nilainya kan 12 kita dapat ya susunannya. Kalau ini, kalau memperhatikan urutan, maka hanya dapat 6 kombinasinya, ya. Oke, jadi contohnya apa? Ya, contohnya sama. Saya akan ambil contoh yang sama. N-nya sama dengan 4, ya. Oke, kalau yang tidak orangnya sama ya. Ada A, B, C, D. Jadi ada 4 orang nih. Nah, karena tidak memperhatikan urutan, maka kasusnya misalkan jangan yang Pak RT sama bendahara, karena kalau Pak RT bendahara dia ada urutannya. Kalau sekarang nggak ada urutan, apa contohnya? Misalkan pengen dari 4 orang ini, misalkan oh ya ini 4 orang ini pemain atlet ya, atlet bulu tangkis nih. Nah, si pelatihnya ini ingin mengkombinasikan 4 orang ini ya. Jadi pemain ganda. Nah, pemain ganda bulu tangkis nih ya, ceritanya ganda putra. Ini 4-4-nya laki-laki ganda putra. Nah, berarti kalau misalkan AB sama BA sama nggak? Untuk konteks yang ini AB sama BA sama nggak? Kalau misalkan dijadikan pasangan. Sama, Pak. Sama, Pak. Artinya tidak ada urutan di situ ya. Iya, Pak. Oke, nah berarti kalau seperti ini, karena ingin mengkombinasikan jadi pemain ganda, berarti kan butuh 2 pemain. Berarti R-nya adalah 2 ya. Sehingga rumusnya ya seperti ini. Anda tinggal masukkan saja menggunakan kombinasi ya. C di sini C sama dengan NR, N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial ya. Sehingga didapat jumlahnya kombinasinya ada 6 ya, objeknya ada 6 urutannya. Ya, jadi 6 seperti apa? Ya udah tinggal diuraikan saja. Ya, dia pasangannya kan bisa AB ya, kemudian bisa AC, bisa AD. Kan gitu ya. Oke, kemudian bisa Iya, Pak. BE, bisa BD. Kan gitu ya. BD. Nah, kemudian terakhir apa? CD. D. C. Nah, CD ya. Ya, D. Ada lagi yang lain? Tidak, Pak. Tidak ada kan, karena kalau misalnya kita mau nyatakan BA ya kan BA sama aja dengan ini, BA sama saja dengan ini ya, A sama saja dengan ini. Jadi ini contoh, jadi jumlahnya tadi kita dapat 6. Nah ini bedanya antara permutasi sama kombinasi ya, tolong diperhatikan. Karena apa? Karena nanti bisa jadi pada saat menghitung probabilitas dalam suatu ruang sampel Anda harus menentukan ini masuk konteksnya permutasi atau kombinasi gitu ya. Oke. Nah, contohnya nih, misalkan contoh kalau ditanya contoh yang tadi, contoh sederhana. Nah, ini nih pertanyaannya. Kalau dadu kan angkanya berapa? Satu dadu tuh angkanya ada berapa sih?
6, Pak. 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan gitu ya. Oke, pertanyaannya peluang munculnya angka 2 berapa? 1/6. 6. Jadi satu kejadian dari 6 dari 6 ini ya, urutan ya. Jadi kejadian munculnya 2 kan cuma 1 nih. Nah, berarti 1/6 ya. Nanti hal-hal seperti ini akan bisa ditanyakan. Misalkan kalau konteksnya Pak RT sama bendara RT seperti ini, saya tanya, berapa peluang Pak RT si A ini jadi Pak RT? Berapa peluangnya? 1/4. Hah? 1/4. Berapa? 3/12. 12, Pak. 3? 3/12. 3/12, 12. ya kan? Iya. Kan si Pak RT kan bisa 3 ini. Walaupun pasangannya berbeda. Betul kan? Betul, Pak. Jadi peluangnya adalah 3/12 dari 12 kemungkinan yang terjadi. Jadi sama seperti menghitung dado ya. Oke, jadi kenapa makanya teman-teman ini harus menentukan kapan permutasi, kapan kombinasi ya. Oke, sehingga bisa menentukan berapa peluangnya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau yang ini ya, pertanyaannya berapa peluang A terpilih jadi pemain ganda putra? Tiga per 6, Berapa Pak. peluang? 3/6. 3/6 ya kan, dia pasang bisa AB, AC sama AD kan, 3/6 ya kemungkinannya. Sekarang Iya, Pak. berapa peluang dia terpilih bersama pemain B sebagai ganda putra? 1/6. Berapa peluang si A terpilih bersama B sebagai pemain ganda putra? 1/6, Pak. Iya, 1/6 ya, 1/6. Jadi 6 inilah yang didapat dari kombinasi ya. Kemudian yang kasus ini tadi 12 inilah yang didapat dari permutasi. Jadi untuk memahami probabilitas, maka teman-teman harus paham permutasi dan kombinasi. Oke, bisa dipahami ya kenapa harus paham permutasi dan kombinasi? Paham, Pak. Paham, Bisa. Pak. Oke, karena itu banyaknya. Kalau di data nanti jumlah datanya, ya jumlah data yang terjadi dalam suatu waktu itu kita bisa hitung berapa. Kemudian ketika membuat kombinasi, contohnya nih misalkan si barang A sama barang B itu kalau berapa peluang terbelinya barang A sama barang B misalkan, ya berarti barang A sama barang B kan sama aja. Mau AB sama BA itu sama aja, ya kan? Sehingga nanti Anda tinggal menentukan kombinasi barang A sama barang B dan barang yang lain gitu. Sehingga peluangnya bisa dihitung total sekian. Berarti probabilitasnya sekian per sekian gitu ya. Oke, jadi itulah kenapa teman-teman harus paham permutasi sama kombinasi ya. Oke, jadi nah ini contoh kombinasi yang lanjutan nih ya. Oke. Caranya ini contoh nih, misalkan suatu kelompok terdiri dari 4 orang ahli mesin ya. Kemudian 3 orang ahli elektronika. Nah, 4 orang ahli mesin sama 3 orang ahli elektronika. Buatlah juri ya. Jadi dari ketujuh orang ini diminta juri yang terdiri dari 2 orang ahli. Ya, 2 orang ahli elektronika dan 1 orang ahli mesin. Jadi kombinasinya itu 2 orang ahli elektronika dan 1 orang ahli mesin. Nah, karena ini masing-masing nggak bisa dicampur kan? Ya, ini kan tidak bisa dicampur. Masa 1 orang ahli mesin diambil dari 3 orang elektronika, nggak nyambung. Nah, berarti cara menghitungnya teman-teman harus masing-masing. Jadi mesin dengan mesin, elektronika dengan elektronika. Nah, jadi kalau untuk mesin ya, saya misalkan M di sini mesin itu N-nya adalah 4 orang kan yang ada ya dia. Kemudian yang akan diambilnya sebanyak berapa? Mesin itu 1. Kan gitu ya. Oke. Untuk yang elektronika ya, ini N-nya berapa? 3. 3. Oke.
Kemudian R-nya berapa? 2. 2. 2. Ya, dan ingat di sini konteksnya ada urutan enggak? Tidak, Pak. Nah, tidak ada urutan. Kalau tidak ada urutan berarti kita menggunakan kombinasi, ya. Oke, sehingga dicarilah kombinasi 41, didapat 4, terus kombinasi 32, didapatnya 3. Nah, karena ini mencari banyaknya jenis juri yang bisa dibentuk, ya kan? Ini ada 4 kemungkinan digabung dengan 3 kemungkinan yang dari dari elektronika. Sehingga totalnya ada berapa? Ada 12 jenis juri yang bisa terjadi. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Jadi jangan dicampur-campur. Jadi gunakan masing-masing. Ya, gunakan masing-masing sehingga nanti bisa menentukan jumlah objek ya, urutannya itu seperti apa ya. Kalau misalkan ini mau dipetakan bisa saja ya. Dipetakan 4 orang ahli mesin ya, diambil 2, maka tadi misalkan yang ahli mesin ya. Ahli mesinnya misalkan ada 4 ya. Ada A, B, C sama D. Berarti kan kombinasinya kalau diambil 1 kan ya ada 4 ya kan? Karena cuma 1 ya. Kalau nggak A ya B ya C ya D. Berarti ada 4 orang, ada 4 kemungkinan. Nah, kalau yang elektronika kan ada 3 orang, maka kombinasinya misalkan E, F, G misalkan. Ini ada 3 orang, E, F, G. Ya. Berarti kombinasinya bisa E, F, bisa E, G, bisa F, G. Berarti ada 3 kan ya? Oke, jadi nanti bisa EF ya. EF, kemudian bisa EG ya, kemudian bisa tadi apa? FG ya. EF, EG, FG ya. Oke, FG. Nah, ini kan berarti 3 nih. 3 urutan yang bisa dibentuk dari yang elektronika. Sementara kalau yang mesin ini ada 4. Nah, berarti kombinasinya EFA, EFB, EFC, EFD. Ya kan? Ini bisa digabung dengan yang ABCD gitu kan? Ya, ABCD. Ini juga bisa digabung dengan yang ABCD gitu ya. Oke. Ini juga sama bisa digabung dengan yang ABCD gitu ya. Sehingga totalnya berapa di sini? 12 ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk menghitung ininya. Oke, ini ada yang baru masuk lagi atau mungkin masuk. Oke. Nah, ini ada ini ya. Ada soal. Oke. Pertanyaannya nomor 1. Dalam berapa cara 6 kelereng yang warnanya berbeda dapat disusun dalam satu baris? Ayo. 6 kali 5 gitu bukan, Pak? Pertanyaannya ini permutasi atau kombinasi? Oh, Kombinasi. itu permutasi. Hah? Permutasi. Permutasi. Kenapa permutasi? Kenapa permutasi? Disusun dalam satu baris berarti berurutan, Pak. Ya, disusun dalam satu baris dan warnanya beda-beda ya. Iya. Nah, jadi Iya, merah, Pak, iya. merah kuning, Iya. kuning merah tuh beda kan ya? Iya, betul, Pak. Nah, karena beda berarti ini permutasi kan? Ya, Pak. Iya. Ya, berarti kalau permutasi pertanyaannya N-nya berapa? 6. N-nya R-nya berapa? 1. R-nya 1. R-nya berapa? Baris 6. 6 juga. 6 Ayo, Kan kenapa? warnanya berbeda. Artinya ada 6 Kan ya. beda-beda, ya kan? Iya, Pak. Kan beda-beda ya. Sehingga permutasinya jadi apa? Rumusnya tadi 6 faktorial dibagi kurangi 6 kurangi 6 faktorial. Jadi berapa ini? Berarti 6 per 1. Per 1 ya. Iya. Oke, berapa ini? Ada yang punya kalkulator nggak? 240, Pak. Hah? 240? 240. 240 ya. Oke. Betul 240? 6 kali 30. 30 kali 120. 120 kali. 3, 2. Bukan deh kayaknya. Berapa? 30 kali 3, 90 tambah 180. 120 kali 6, Pak. 180 kali 6 berapa tuh? 120. Duh, apa ya? 6 kali 5, 30. 180, Pak. 90. 180. 80, Pak. Hah? 180, Pak.
180. 6 kali Iya. 5 30, 30 kali 3 10, 90, 30, 180 Pak. 180. kali 2 berapa? 180 ya? Oke, Iya. 180 ya. Oke. Kalkulatornya error ya, Yok? Pak itu kelewatan ya? Yang mana? 4, Pak, nggak ada. 4-nya nggak ada. 6, 5, Oh iya, saya lupa nulis. 120, 120, Iya. 120 kali 360, 360, Berapa? 720. Benar berarti. Oh iya, berapa? 120 Pak, iya. 720. Di kalkulator ada nggak? Betul ya? Betul Pak. Betul ya, oke. Di kalkulator Ya. betul. Maaf saya yang lupa nih. Nah, jadi kalian terkesima dengan tulisan saya yang ngawur ya. Oke. Oke, jadi 720 ya kemungkinan nih. Oh, luar biasa ya. Hanya 6 kelereng saja disusun beda-beda tuh ada 720 urutan tuh. Oke. Oke, yang nomor 2 saya sisakan untuk latihan ya, untuk latihan di rumah ya. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ya, baru kita masuk ke konsep probabilitasnya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Bisa ya? Bisa ya. Kenapa harus belajar permutasi sama kombinasi ya? Oke, jadi sekarang kita masuk ke konsep probabilitas. Sebenarnya untuk apa sih probabilitas itu? Ya, sekali lagi kalau kita bicara probabilitas sebenarnya bahasa sederhananya peluang gitu ya. Nah, kita tahu di dunia ini kan segala sesuatunya yang apa? Penuh dengan ketidakpastian, betul nggak? Betul Pak. Contohnya kayak COVID sekarang nih, COVID-19. Berapa peluang kita bisa maksudnya nanti COVID hilang di bulan Februari? Iya Pak. Kita nggak tahu ya, tapi bisa dihitung perkiraannya gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti Pak. Nah, jadi kondisinya memang tidak pasti. Kita tidak tahu nih COVID akan bisa sembuh kapan nih. Tapi kalau Februari 2021, bisa nggak kita hitung berapa peluang dia akan hilang gitu pandeminya? Itu bisa dihitung secara matematis ya. Secara matematis itu kita bisa hitung dengan kondisi yang tidak pasti, kita bisa mengukur kepastian ya atau keyakinan ya. Nah, ya tapi mengukurnya ya karena keyakinan, maka kita menyebutnya sebagai menggunakan peluang. Peluang itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak, atau bisa ya tengah-tengah lah ya, bisa ya, bisa tidak, atau paling tidak ya berapa persen kemungkinannya terjadi kan gitu ya. Nah, biasanya kalau di probabilitas yang di atas 50 itu makin mendekati 1 makin kuat kejadian itu terjadi, betul ya? Oke, contohnya nih, contoh misalkan berapa peluang berapa peluang kita selesai mata kuliah hari ini? 1 ya, karena kan pasti terjadi, ya kan? Oke, jadi pasti terjadi ya. Pertanyaannya berikutnya, berapa peluang Anda bisa lulus mata kuliah ini? Nah, itu nggak tahu, ya kan? Karena kan tidak dalam kondisi tidak pasti kan, tapi bisa dihitung berapa peluangnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan data-data yang ada, gitu ya, fakta-fakta yang ada. Oke, jadi sekarang eranya seperti itu ya, eranya seperti itu. Jadi karena perusahaan ini membutuhkan membutuhkan kondisi keyakinan untuk yang bekerja di perusahaan, ya di kantor, kemudian di kesehatan dan sebagainya itu pasti butuh kepastian sebenarnya. Dalam kondisi ketidakpastian. Nah, itu jadi kedepannya kita tidak tahu dalam kondisi ketidakpastian kita butuh kepastian. Nah, tapi kepastiannya ini nggak bisa kita bilang karena yang tahu pasti kan hanya Tuhan Yang Maha Esa ya di atas ya, Maha Kuasa yang tahu segalanya. Tapi kalau kita sebagai manusia kita nggak tahu. Tapi kita bisa mengukur berdasarkan kondisi-kondisi atau fakta-fakta yang ada, gitu ya. Oke, jadi caranya apa? Caranya adalah kita yang ngukur. Ya, namanya mengukur peluang ya bisa jadi tidak kan gitu ya. Oke, jadi misalkan Anda peluangnya hanya 5%, tapi bisa kejadian nggak itu? Kalau misalnya peluangnya hanya 5%. Bisa, Pak. Bisa, tapi kecil gitu ya. Jadi sangat kecil sekali gitu. Contoh nih misalkan misal nih siapa nih ya? Yang ini Saddam misalkan, Saddam hadir ya. Oke, misalkan Saddam nih ya, Saddam. Berapa peluangnya Saddam misalkan jadi sekretaris sekretaris PBB. Nah, ya, jangan kayak mimpi gitu. Padahal bisa saja kan itu tidak pasti. Tapi kan bisa kita ukur probabilitasnya. Kemungkinan bisa ada nggak? Bisa ada, ya kan?
Nah, berarti berapa peluangnya? Ya kita lihat dari data dan fakta yang ada, berapa kita hitung kemungkinan besar Saddam bisa jadi sekretaris PBB misalkan. Ya, atau misalkan nah ini misalkan bisa jadi presiden. Wah, ya presiden perempuan kedua nanti setelah Bu Mega kemarin. Ya, berapa peluangnya probabilitasnya? Nah, nanti bisa dihitung ya. Kayak seperti itu. Jadi intinya adalah probabilitas ini adalah melakukan pengukuran ya untuk memberi keyakinan kepada kita ya dalam menghadapi kondisi ketidakpastian. Nah, gitu. Jadi inti dari probabilitas. Nah, itu perusahaan butuh sekali itu. Perusahaan, rumah sakit, kesehatan, pemerintah ya, kemudian perusahaan otomotif sebagai segala macam tuh mereka butuh hitungan-hitungan itu. Mereka butuh peluang-peluang itu. Nah, orang data analis itu bisa memberikan gambaran ya, bisa memberikan gambaran berapa peluang-peluangnya yang terjadi tadi ya, berdasarkan data-data yang ada. Kalau datanya nggak ada ya kita nggak bisa hitung. Tapi kalau data-data sebelumnya sudah ada, nah kita bisa memberikan peluang gitu ya. Oke. Nah, rumus probabilitas sendiri ini sederhana ya, rumusnya sangat sederhana. Jadi peluang E. Jadi misalkan E ini adalah suatu kejadian ya. Bila kejadian E terjadi, jadi E itu anggap saja sebuah kejadian dalam M cara ya, dalam M cara dari seluruh N cara yang mungkin terjadi ya. Jadi kejadian itu terjadi dalam M cara dari seluruh N cara kejadian terjadi di mana masing-masing N cara tersebut mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk muncul. Maka peluang kejadian E ini adalah nah ini PE ya adalah M per N. Nah ya seperti tadi ya yang masalah dadu tadi ya ada berapa cara dia bisa keluar. Contohnya yang Pak RT tadi. Si A itu akan jadi ketua RT berapa cara? 3 cara dia. Ada dari berapa cara yang mungkin terjadi? Ada 12. Nah, berarti peluangnya adalah 3/12 gitu ya. Oke, kemudian contohnya pemain atlet bulu tangkis tadi yang kita bahas di kombinasi ya. Kalau misalkan si A dan si B dipasangkan ada berapa cara dia? Cuma satu cara. Jadi ada berapa kemungkinan? Ada 6 ya, sehingga peluangnya adalah 1/6 gitu ya. Jadi rumus dari probabilitas adalah seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini contoh-contohnya banyak pakai dadu sama kartu ya, karena memang dasarnya dulu paling mudah menggambarkannya seperti ini. Kalau yang sudah pernah main kartu bridge atau kartu bukan kartu gaple ya, bukan kartu domino ya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, misalkan Anda diminta menghitung probabilitas memperoleh kartu hati bila sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge yang lengkap. Oke, kalau kita tahu jumlah kartu 52 ya. Betul kan 52 ya? Betul, Pak. Iya betul ya, 13 kemudian ada 4. Ya, oke, berarti 13 kali 4 52, betul ya? Ya 52. Nah, jumlah kartu hati ada berapa? 13. 13. Nah, berarti peluang munculnya kartu hati kalau kita ambil berarti 13/52. Simple ya. Jadi seperti itu. Jadi sederhana. Jumlah kartu hati ada muncul berapa cara? Ada 13 cara. Ya terserah, kita nggak membicarakan angkanya. Yang penting dia ada 13 kemungkinan bisa keluar. Hati 1, hati 2, hati 3, sampai hati ke-13 ya. Oke, sehingga ada 13 cara dia bisa keluar. Maka 13 per totalnya berapa? 52 kartu. Berarti 13/52. Jadi seperti itu. Nah, untuk itu kita harus pahami yang namanya ruang sampel sama kejadian. Ya. Jadi ruang sampel ini adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul atau terjadi pada suatu percobaan statistik. Nah, ini yang kita cari tadi menggunakan permutasi dan kombinasi ya. Jadi Anda bisa mencari permutasi dan kombinasi ini untuk membantu mencari ruang sampel. Ya, oke. Jadi ruang sampel dilambangkan dengan S ya. Dan anggota-anggotanya ini disebut sebagai titik sampel. Nah, kejadian ini adalah himpunan dari hasil yang muncul atau terjadi pada suatu percobaan statistik. Jadi, kejadian dilambangkan dengan A dan anggota-anggotanya disebut sebagai titik sampel. Ya, jadi kalau digambarkan dalam bentuk diagram Venn kurang lebih seperti ini. S ini ya semestanya ini adalah ruang sampelnya. A ini adalah kejadian ya, kejadian A yang terjadi dalam ruang sampel A. Oke, jadi ruang sampel S himpunan semestanya, kejadian A ini himpunan bagian A-nya,
Kemudian titik sampelnya anggota dari himpunan. Titik sampelnya ini anggota dari himpunan. Gitu ya. Bisa jadi himpunan dari S-nya, bisa juga himpunan dari A-nya. Ya, oke. Jadi kalau dirumuskan, bila kejadian A terjadi dalam M cara pada ruang sampel S yang terjadi dalam N cara, maka peluang kejadian A-nya adalah ya PA-nya. P kejadian ini, PA ini adalah jumlah dari A-nya yang kejadian A-nya berbagi dengan jumlah dari S-nya yang kemungkinan terjadi. Ya, sama dengan M per N, sama konsepnya. Ya, sama. Ya, hanya bedanya di sini Anda harus pahami yang mana ruang sampel, yang mana kejadian, gitu ya. Kayak tadi yang Pak RT itu kejadian, kan dia kejadian 3 kali kejadian yang kemungkinan keluar kan. Kemudian ruang sampelnya ada berapa? Ada 12 ya, yang kita dapat dari permutasi tadi. Nah, sehingga rumusnya ya tadi jumlah dari kejadiannya ada 3, kemudian jumlah dari ruang sampelnya ada 12. Sehingga rumusnya menjadi 3/12. Kalau yang dadu berarti kejadian munculnya angka 1 ada berapa kalau dari 6? Satu Satu kali ya. Kalau misalnya 1 kali pelemparan berarti 1 kali ya. 1. Iya. Berarti ya 1 per totalnya ada berapa ruang sampel? Ada 6. Berarti 1 per. Jadi seperti itu, selalu seperti itu ya. Seperti tadi juga yang kartu ya hati dan dari kartu hati pengambilan 1 kali kartu hati peluangnya berapa terambil kartu hati? Ya sudah. Ada berapa kartu hati kejadiannya? Ada 13 yang bisa keluar. Kemudian ruang sampelnya ada berapa? Ada 52 ya, sehingga probabilitasnya adalah 13/52 ya, seperti itu. Oke, nah ini N ini kardinal ya. Ingat, ini kembali menggunakan konsep dulu pada waktu kita belajar himpunan ya. Teman-teman belajar himpunan kan ada kardinal ya, jumlah dari anggota suatu himpunan. Ya. Oke, jadi banyaknya anggota A untuk yang kejadiannya dan S-nya banyak anggota S untuk yang ruang sampelnya. Oke, contoh nih ya, contoh. Pada pelemparan 2 buah uang logam. Uang logam kan bisa gambar, bisa angka, betul ya? Betul, Pak. Oke, kita pakai 2 buah uang logam ya, 2 ya. Ingat, ini logikanya bukan 1 logam tapi 2 logam. Oke, masing-masing logam bisa gambar, bisa angka. Maka tentukan ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya kan berarti kemungkinannya ada 4. Ya kan? Bisa GG, GA, AG sama AA, ya kan? Oke. Nah, ini ya, GG, GA, AG sama AA ya kombinasinya. Jadi ada ruang sampelnya ada berapa? Ada 4 ya. Oke, kalau misalkan ditanyakan bagian B, bila A menyatakan kejadian munculnya sisi-sisi yang sama dari dua uang logam tersebut. Sisi-sisi yang sama itu artinya apa dari 2 koin itu misalkan? Angka-angka atau gambar-gambar. Angka-angka dan gambar-gambar. Berarti ada berapa kejadiannya? 2. Ada 2. Oke, berarti ada 2 per berapa total ruang sampelnya? 4. Berarti probabilitasnya adalah setengah. Gitu ya? Bisa dipahami logikanya ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Jadi jadi seperti itu kita belajar probabilitas ya. Oke, jadi sebenarnya Anda mau menghitung apapun ya, mau menghitung seperti apapun peluang, itu konsepnya selalu sama. Anda tentukan dulu apa kejadiannya, kemudian apa ruang sampelnya. Udah itu aja sebenarnya. Mau kombinasi rumusnya sesusah apapun, kalau Anda paham logikanya, yang mana ruang kejadian yang mana kejadiannya, yang mana ruang sampelnya, Anda bisa menghitung peluangnya. Ya. Ya, tinggal mencari kasusnya. Oh, ini kasusnya apa nih? Nah, tinggal seperti itu. Ini konteksnya yang ini, berarti menggunakan ini. Oh, konteksnya yang ini, berarti menggunakan ini. Gitu ya. Oh, ini konteksnya permutasi, berarti menghitung ruang sampelnya dulu pakai permutasi. Oh, konteksnya kombinasi, berarti menghitung ruang sampelnya dulu pakai kombinasi. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Oke. Nah, ini untuk latihan. Nah, untuk latihan saya sisakan untuk Anda ya. Kalau yang ini dadu, kalau yang tadi kan mata uang nih, ya tentukan ruang sampel dadu. 2 buah dadu itu ruang sampelnya ada berapa? Ayo. 36. 36. Bisa ya? Oke, jadi kejadian munculnya dan silakan dihitung sendiri nanti ya. Silakan dihitung. Ya, oke. Nah, sifat probabilitasnya nih. Nah, ini hal-hal yang harus Anda pahami. Sifat probabilitas dari kejadian A tadi ya, kejadian A tadi. Kalau misalkan peluang selalu terletak antara 0 dan 1, ya ingat. Kalau 0,
ya menunjukkan kosong, artinya tidak mungkin terjadi. Kalau 1 itu menunjukkan apa? Pasti terjadi, ya. Kalau peluangnya 1 berarti terjadi, ya, pasti terjadi, ya. Kalau peluangnya 1. Apa? Harus Anda pahami. Nah, nilai yang kita cari, ya, peluang yang kita cari ini selalu terletak antara 0 sampai 1. Selalu ya seperti itu. Jadi dalam hidup ini sekali lagi kita dalam kondisi tidak pasti ya, ketidakpastian. Jadi tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Contoh misalkan maaf, apakah Anda yakin Anda tua? Bisa jadi sampai tua nanti? Kita tidak tahu, betul nggak? Betul, Pak. Betul kan? Oke, kita tidak tahu Anda bisa tua. Terus maaf, ada berapa kemungkinan yang Anda bisa kawin muda gitu ya? Atau kawinnya tua? Kita nggak tahu kan? Betul nggak? Nggak tahu, Pak. Ya nggak tahu. Iya. Betul ya. Jadi yang akan kita hadapi ke depan itu adalah kondisi ketidakpastian. Nah, karena kondisi ketidakpastian maka selalu terletak antara 0 dan 1. Ya, kalau 1 pasti jadi, kalau 0 pasti tidak terjadi. Nah, tapi apa yang namanya peluang 1 tuh nggak akan ada. Ya. Apa peluang yang 1 yang kira-kira ada di dunia ini? Kita pasti mati, iya, itu bisa kita hitung. Betul nggak? Iya, Pak. Peluang kita mati berapa? 1. Kecuali kalau Anda Highlander ya. Maksudnya apa yang punya manusia abadi nggak mati-mati, tapi pasti mati lah, nggak mungkin ya. Nah, peluang kita mati pasti 1 ya, tapi kalau seperti itu kan ya sudah jelas itu kan pasti ya. Ingat hidup, kalau bicara kematian ya pasti, tapi kita bicara kehidupan kita nggak tahu ya, karena kan derajat ketidakpastiannya tinggi sekali kalau kita bicara kehidupan. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi apa? Kalau misalkan A-nya 0, himpunan kosong, maka A tidak terjadi pada S, ya. Sehingga jumlah A-nya kosong, sehingga peluangnya pasti 0, ya. Peluang tidak terjadi. Jadi peluang terjadi. Nah, kalau misalkan peluang kejadian, itu adalah kondisi di mana A dan S-nya sama. Jadi kejadian dan ruang sampelnya sama. Ya, itu pasti terjadi. Ya, oke. Jadi maka NA jumlah dari kejadiannya sama dengan jumlah dari ruang sampelnya. Nah, sehingga peluangnya adalah 1. Nah, tapi sekali lagi kalau kita bicara tadi kondisi ketidakpastian, sangat sulit sekali kita menentukan peluangnya nilainya 1 ya. Oke, itu konsep sederhananya ya. Konsep filosofinya ya Anda pahami seperti itu. Oke, jadi selalu terletak antara 0 dan 1. Sekecil apapun selalu bisa terjadi iya dan tidak gitu aja. Tetapi kita bisa melihat derajat keyakinannya. Makin kecil di bawah 50% makin tidak yakin, betul nggak? Betul, Pak. Makin di atas 50% kita semakin yakin. Jadi biasanya ada namanya derajat keyakinan ya, derajat keyakinan. Nanti kita belajar namanya derajat keyakinan ya. Dalam statistik itu derajat keyakinan itu macam-macam ya. Ada yang 80%, ada yang 90%, ada yang 95%, tergantung. Kemudian ada yang 99%. Nah, itu mendekati 1 ya. Artinya sangat pasti. Contohnya misalkan seberapa besar misalkan Anda nih sebagai seorang penemu misalkan menemukan obat COVID-19. Anda menghasilkan obat nih, berapa persen nih obat Anda? Kalau dihasilkan bisa yakin sembuhnya nih, tingkat keyakinannya berapa persen? Ya harus ada ketentuan, Anda masuk yang mana? Kalau Anda laporkan bahwa obat Anda masuk yang 99%, berarti obat Anda hebat sekali. Ya, artinya tingkat keyakinannya sangat tinggi sekali bisa menyembuhkan COVID ya. Nah, tapi ada juga yang hanya 60%, hanya 70% ya, tergantung dari tingkat keyakinan ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita masih masuk di konsepnya ya, masih masuk. Nah ini kita tahu waktu dulu belajar logika matematika ya, masih ingat himpunan kan? Ada gabungan sama irisan ya. Kalau gabungan ini berarti bentuknya begini ya, kalau irisan bentuknya begini. Kalau ini adalah atau, ya kan? Kalau yang ini adalah apa? Dan. Ya, dan. Ya, kalau dan itu artinya irisan, ya. Nah, kalau kita tahu bahwa jumlah dari A gabung B, ya, itu adalah jumlah dari A ditambah jumlah dari B dikurangi jumlah dari A irisan B, betul? Betul. Betul ya. Oke, itu Betul, Pak. konsep mata kuliah yang lalu ya, yang logmat ya, logika matematika. Ya, oke. Nah, maka peluangnya juga sama. Maka kejadian majemuk adalah gabungan atau irisan kejadian A dan B. Maka probabilitasnya adalah peluang
A atau B, ya, itu sama saja dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang peluang dari A dan B, ya. Oke, jadi konsepnya mengikuti konsep himpunan ya, seperti himpunan. Jadi nilai peluangnya pun sama, mengikuti konsep himpunan. Ya, contoh ini untuk yang 2 kejadian ya. Ini yang 2 kejadian. Kalau yang 3 kejadian, nah seperti ini ya, sama persis ya. Sama persis. Kalau kemarin waktu di Logmat kan ini ya, NA gabung B gabung C, maka A tambah B tambah C dikurang PA irisan B, NA irisan C dikurang B irisan C ditambah A irisan B irisan C gitu ya. Nah, peluangnya juga sama ya. Anda tinggal menambahkan P saja depannya. Menunjukkan apa? Menunjukkan nilai peluang. Peluang dari A gabung B gabung C itu sama dengan PA, PB, PC dikurangi PA irisan B dikurangi PA irisan C dikurangi PB irisan C ditambah dengan PA irisan B irisan C. Gitu ya. Contoh. Nah, lebih enak pakai contoh ya. Kalau nggak pakai contoh, kadang suka bingung. Ini rumusnya apa gitu ya dipakai contohnya. Oke. Nah ini misalkan ya diambil satu kartu acak dari satu set kartu bridge. Nah ini kalau yang nggak pernah main kartu bridge agak bingung ya. Tapi kalau yang pernah main suka pegang kartu pasti bisa tahu ya jumlah kartunya berapa. 13 ada 4 ya, ada apa hati, kemudian apa yang suka main kartu nih mahasiswa kartu nih. Wajib Hah? Rating Rating, wajik ya, sama warna. sama kayak hati, wajik, rating, sama skop ya, kalau nggak salah. Skop. Ya, Iya. Oke, ini yang kemarin di asrama mesti sering main kartu nih saya tahu nih. Ya, oke. Enggak juga, Pak. Oh enggak juga, kangen ke asrama ya. Oke, nah ini diambil satu kartu acak dari satu set kartu bridge yang lengkap. Bila A adalah kejadian terpilihnya kartu as dan B adalah kejadian terpilihnya kartu wajik, maka hitung ya, hitung PA atau B ya. Jadi ada kejadian A, ini kejadian terpilihnya kartu as ya. Oke. Kemudian B adalah kejadian terpilihnya kartu wajik ya. Jadi ada 2 kejadian ini. Si A ini adalah kartu as, B adalah kartu wajik. Nah, kalau begini berarti berapa peluang ini apa tanda apa nih? Gabung. Gabung itu artinya apa? Atau ya, berarti pertanyaannya bisa di solve, maksudnya bisa disederhanakan menjadi berapa peluang terambilnya kartu as atau kartu wajik, kan gitu ya? Iya, Pak. Iya kan, oke. Jadi berapa peluang terambilnya kartu A dan kartu wajik? Berarti Anda harus menentukan kejadian kartu as sama kartu wajik masing-masing dulu. Itu dulu aja ya. Nah, maka kita lihat di sini PA, berarti peluang kejadian A itu berapa? 4/52. Dari mana 4/52? Ada yang tahu dari mana 4/52? Kartu as ada 4. Ada Nah, 4. bagus. Ya, yang suka main kartu tahu banget tuh kartu as. Kartu asnya ada 4 ya. Oke, kartu as. Penjudi sejati Anda ya, berarti. Waduh. Oke, 4/52 ya. Oke, kartu asnya ada 4 nih. Berarti 4/52 kan total kartu ada 52. Nah, kejadian PB ini B-nya apa nih kejadiannya? Kartu wajik. Kartu wajik ada berapa? 13. Nah, berarti 13/52 ya. Iya. Oke, per 52. Nah, untuk menghitung PA gabung B, kan kita tahu tadi rumusnya. Ada ini kan? Ya, berarti ada P apa? P. PA irisan dengan Irisan B, Pak. B ya. Berarti peluang, sekarang kalau PA irisan B itu berarti apa? Kalau dibacanya apa? Peluang kartu as dan wajik. Jadi artinya peluang kartu as dan dia wajik. Itu berapa peluangnya keambil? 1. Karena cuma 1 kan ya? As yang ada wajiknya cuma 1 kan? Oh iya, Pak. Iya, kartu as dan wajik berarti 1/52. Nah, berarti di sini kartu as wajik dapat 1/52. Sehingga peluang terambilnya ini, kejadian ini, kartu as atau kartu wajik, maka dihitung PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. PA-nya 4/52, PB-nya 13/52, PA irisan B adalah 1/52. Sehingga peluangnya yang dapat dihitung adalah 4/13. Sampai sini bisa dipahami ya?
Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, Bisa. bisa. Oke, jadi seperti ini kalau misalkan mainan pakai kartu ya. Oke, mainan pakai kartu peluang-peluangnya bisa dihitung seperti ini. Nah, ini kejadian-kejadiannya bisa tergantung apa nanti kejadiannya. Misalkan kejadian munculnya kartu angka 3 misalkan. Bisa ya? Oke, kejadian munculnya kartu angka 5 misalkan atau kartu raja. Nah, itu nanti tergantung kejadiannya apa. Ya, B-nya juga bisa apapun, ya bisa apapun. Terpilihnya kartu warna merah. Nah, kalau kepilihnya kartu warna merah berarti berapa peluangnya? 26/52. Nah, 26/52. Bisa ya? Jadi bisa dipahami apa namanya probabilitasnya. Sehingga nanti ketika dihitung ya Anda tinggal menyesuaikan saja. Ya, menyesuaikan apa namanya formulanya ini, ya. Oke. Nah, ini ada hubungan dengan mahasiswa nih, ya. Oke. Sekarang ini peluang seorang mahasiswa lulus kalkulus adalah 2/3. Nah, peluangnya 2/3, berarti sekitar 66% ini ya. Peluang lulus mata kuliah kalkulus 2/3. Ini Anda sudah nggak ada mata kuliah kalkulus ya? Sudah lewat kan? Ya. Oke, untuk kurikulum baru kita tuh ada logika matematika dan matematika diskrit, ya. Anda kan kemarin hanya mengambil logika matematika aja ya? Iya, Pak. Iya. Iya, tapi Anda matisnya juga dianggap sudah ngambil juga kalau nggak salah. Coba Nggak paham. dilihat kurikulumnya. Jadi Anda dianggap sudah ngambil logika matematika dan matematika diskrit ya. Nah, kalau yang kurikulum baru, anak-anak baru, mahasiswa baru ini harus ngambil 2 kali nih. Kalau Anda nggak perlu. Ya, karena sudah dianggap mengambil matematika diskrit dan logika matematika. Ya, nggak tahu pengganti konversinya mata kuliah apa saya lupa. Tapi nah ini kalau zaman dulu ada kalkulus ya. Nah, tapi kalau nanti Anda melanjutkan ke S1 ya, ke S1 ya, itu ada mata kuliah ini ya. Silakan tanya kakak-kakak kelas betapa susahnya mata kuliah ini ya. Oke, maka peluangnya hanya 2/3 ya. Oke. Dan peluang ia lulus statistika adalah 4/9 ya. Lulus statistika adalah 4/9. Jadi peluang seorang, jadi ini kata kuncinya seorang ya, satu orang mahasiswa nih. Lulus kalkulus adalah 2/3 dan peluang dia lulus statistika adalah 4/9. Bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah di atas, sekurang-kurangnya satu. Kita tidak tahu yang mana, betul nggak? Betul, Nah, Pak. sekurang-kurangnya 1 adalah 4/5, ya kan? Nah, berarti itu konsepnya kalau sekurang-kurangnya 1 itu berarti apa? A gabung B atau A dan C? A dan bentar. Anggap kalkulusnya A, statistiknya B ya. Oke. Oke, anggap hanya kalkulusnya A, statistiknya B. Sekarang peluang dia lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah. Itu berarti A gabung B atau A irisan B? A irisan B, Pak. Gabung B. A gabung B atau A irisan B? A gabung B. Kenapa A gabung B? Itu, Pak, di bawah udah ada jawabannya. Oh iya, sudah ada. Oke, silakan kalau yang jeli di bawah ya. Tapi secara ini kenapa A gabung B? Sekarang saya tanya, kenapa A gabung B? Sekurang-kurangnya satu mata kuliah berarti di antara keduanya, Pak. Ya, Itu kan kita tidak tahu ya. Kalau tidak tahu berarti bisa pilih salah satu, betul nggak? Iya, Nah, kalau pilih salah satu berarti konsepnya dan atau. atau Oh, Ya. gitu ya. Kalau misalkan lulus sekurang-kurangnya 2 mata kuliah berarti kan dua-duanya, ya kan? iya. Nah, karena ini hanya salah satu, sekurang-kurangnya satu kan berarti bisa salah satu, bisa kalkulus, bisa statistika. Nah, berarti kan konsepnya menggunakan atau, kan gitu ya. Oke, karena menggunakan atau bagi A gabung B, kan gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya berapa peluang ia lulus kedua mata kuliah tersebut? Lulus kedua-duanya ya. Berarti ini konsepnya apa? A atau B? Irisan A irisan B. Berarti yang ini adalah A irisan dengan B. B. Nah, kita tahu formulanya, bahwa formulanya ini yang dapat dari atas tadi kan? Ya, dari atas tadi. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan yang mana? Yang A irisan B atau yang A gabung B? Peluangnya. A irisan B. Nah, A irisan B. Karena kita tahu formula ini, maka formulanya diubah, Balik. ya kan? Diubah, dipindahkan. Yang ini pindah ke ruas kiri, yang ini pindah ke ruas kanan. Betul nggak?
Ya, karena apa? Karena mereka yang ya, diketahui probabilitasnya. PA untuk P kejadian A-nya 2/3, kejadian dia lulus statistiknya adalah 4/9, kejadian lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah dia 4/5. Nah, berarti kita mencari PA irisan B, yaitu yang ditanyakan, lulus kedua-dua mata kuliah tersebut. Sehingga PA ditambah PB dikurangi PA gabung B, maka dihitunglah seperti ini. Ya, sehingga jawabannya 14/45 ya peluangnya dia. Oke? Bisa dipahami ya? Saya pelan-pelan ini, mudah-mudahan Anda tidak terlalu ini ya. Saya nggak akan memaksakan. Jadi kalau misalkan hari ini nggak selesai ya nggak apa-apa, nanti kita sambung lagi. Ya. Oke. Karena materinya lumayan ya, lumayan menguras otak ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Jadi sangat tergantung dengan pertanyaan ya. Jadi Anda harus bisa mencerna ini maksudnya apa. Ini kejadiannya apa, ini peluangnya berapa gitu ya. Nah, memang harus pakai nalar. Jadi logikanya harus dipakai ya untuk menentukan kondisi-kondisi menghitung peluangnya ya. Oke. Nah, kalau yang tadi ini kenapa dia tidak saling lepas ya? Nah, ini kenapa? Karena ada irisan. Ya, kondisi irisan tuh berarti ini adalah kondisi majemuk yang tidak saling lepas. Tapi di luar sana itu ada kejadian-kejadian yang saling lepas ya. Artinya kejadian saling lepas tapi bisa dihitung peluangnya. Nggak ada tidak berhubungan langsung tapi bisa dihitung peluangnya. Nah, kalau yang kayak gitu ya itu disebut sebagai dua kejadian yang saling lepas. Ya. Jadi kejadian yang sama-sama tidak ada irisan tapi bisa dihitung peluangnya berapa. Ya. Jadi bila A dan B adalah dua kejadian sembarang pada ruang sampel S, ya, dan berlaku A irisan B sama dengan 0, artinya tidak ada irisan. Kalau tidak ada irisan berarti saling lepas ya. Ya, tidak ada hubungan. Ya, maka A dan B dikatakan dua kejadian yang saling lepas. Nah, kedua kejadian saling lepas ini disebut sebagai yang tadi disebut saling lepas. Gambar diagram Venn-nya seperti ini ya, tidak ada irisan di tengahnya. Ya, maka peluang A gabung B-nya ini adalah ya sudah gampang, tinggal dijumlahkan masing-masing aja. PA ditambah PB, selesai gitu ya. Jadi tidak perlu mencari irisannya. Nah, ini juga nanti Anda harus memahami kapan ada irisan, kapan tidak ada irisan. Kapan kejadian saling lepas, kapan kejadian saling berkaitan ya. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi nanti contoh-contohnya bisa dilihat ya. Mudah-mudahan tidak bingung. Oke, ini contoh kejadian yang sering lepas. Oke, pada pelemparan dua buah dadu ya, ini pelemparan dua buah dadu. Tentukan probabilitas munculnya muka dua dadu dengan jumlah 7 atau 11. Oke. Ini pelemparan dua buah dadu ya. Peluang munculnya muka dua dadu itu jumlahnya 7 sama jumlahnya 11 ya. Oke. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang sebenarnya saling lepas. Karena nggak ada kaitannya, ya kan? Antara dua buah dadu itu nggak ada kaitannya. Ya. Sehingga sama kayak koin juga, dua buah koin juga tidak ada kaitannya. Ya. Nah, makanya karena tidak ada kaitannya saling lepas, maka ini masuk kategori majemuk saling lepas. Sehingga menghitung kejadiannya ya masing-masing. Ya. Contoh, kejadian munculnya jumlah 7. Sama kejadian munculnya jumlah 11. Ini kan nggak ada hubungannya sebenarnya. Jumlah 7 dengan jumlah 11 itu masing-masing. Nah, karena masing-masing 7 itu kombinasinya bisa apa saja. Jumlah 7 dari 2 dadu. Bisa ini kan? 61, 52, 43 sama 25. Ya kan? Oke, dari 2 buah dadu ya. Sebenarnya bukan 4 ya. Ada 6 harusnya ya. Saya lupa ini. 61, 2, 4, 3, 25, terus berapa lagi? 1, 6, satu lagi berapa? 3, 4. 3, 4, oke, salah berarti ini ya. Ini salah ini harusnya. Ini salah, berarti harusnya ada 6 kemungkinan ya kejadian. Kalau B? 65. 65 sama 56 cuma 2 ya? 65 sama 5. Iya, Pak. Oke, Iya, 65 sama 56. Nah, karena A dan B-nya saling lepas, ya, ini saling lepas, tidak ada hubungannya, ya sudah, berarti menghitungnya masing-masing. Peluang A sama peluang B-nya. Berapa totalnya? Tinggal dijumlahkan saja. Ya.
Berarti peluang kejadian atau lihat jumlah 7 atau 11. Kan gitu ya. Kan kalau misalkan dibikin kalimat dan masuk akal nggak? Jumlah 7 dan 11 gitu masuk akal nggak? Jumlah Nggak 7 bisa kan? dan 11. Kan jumlah 7 dan 11 kan nggak bisa. Bersamaan gitu. Nggak bisa kan? Iya, Pak. Ya nggak bisa. Berarti ini kalimat atau. Ya, atau tuh artinya apa namanya? Tidak mungkin terjadi salah satunya. Ya, yang dan itu nggak mungkin ada. Ya, jadi hanya yang ataunya saja yang mungkin. Nah, kalau Iya, seperti ini berarti ini namanya ciri-ciri paham. kejadian saling lepas. Kalau yang tadi dua mata kuliah ini kan sebenarnya kejadian yang bisa saja atau dan, betul nggak? Ya, saya kasih tips ciri-cirinya. Kalau misalkan Anda Iya, ketemu Pak. kejadian peluangnya dia atau sama dannya bisa muncul nilai dua-duanya, nah maka dia masuk kategori kejadian majemuk yang berkaitan. Tapi kalau yang misalkan saling lepas, ya itu irisannya nggak ada. Ya, jadi apa namanya? Kalau dibikin dan itu malah nggak masuk akal. Ya, oke, seperti ini kejadian munculnya jumlah 7 dan 11. 7 dan 11 kan nggak mungkin karena masing-masing jumlahnya masing-masing. Maksudnya masing-masing apa dadu jumlahnya 7 sama 11 nggak ada kaitannya. Ya, oke. Jadi ciri-cirinya gampang ya untuk melihat yang kejadian majemuk yang lepas sama yang berkaitan, ya. Oke. Yang ini ada berapa nih? Ada 6 ya. Oke, sehingga ini berarti 6 per berapa ini kemungkinannya? 36. Nah, berarti 6 per 3 ini saya perbaiki. 6 per 36. Kemudian di sini 2 per 36. Sehingga dijumlahkan ya. 6 per 36 ditambah 2 per 36 sama dengan 6 per 3. Ini bukan 6 jadi berapa? 8. 8 ya. 8 per 36 atau berapa ini? 2. 1/4. Enggak. 2 per Udah. 9. 4 per 9 ya. 4 per 2 ya. 9, iya. 2 per 9. 2 per 9. 2 per 9 ya betul. Jadi peluangnya 2 per 9 ya. Oke. Bisa ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya ya adalah kejadian saling komplementer. Nah, kejadian saling komplementer ya. Komplement itu artinya melengkapi ya, saling melengkapi. Kejadian yang saling melengkapi. Kalau yang satu kejadian maka yang lain nggak terjadi gitu aja ya. Jadi saling kejadian, saling berkebalikan. Kalau misalkan peluang kita pergi sama nggak pergi kan berarti komplementer, betul nggak? Ya, kejadiannya terjadi sama tidak terjadi itu komplementer ya. Berapa peluang kita wisuda tahun 2003 sama bukan 2003. Wisuda tahun 2000 berapa? Anda mau wisuda tahun berapa? 2023 ya? 22, Pak. Oh, 2022 ya, 2022. Peluangnya wisuda 2022 apa? Ya, peluangnya terjadi sama tidak terjadi kan gitu ya. Itu komplementer. Ya, itu saling kok kejadian. Kejadian yang sifatnya komplement, melengkapi. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau A-nya kejadian, maka yang tidak kejadiannya adalah A aksen. Gitu ya. Oke, dan ini dua-dua kalau diiriskan tidak ada irisannya, ya. Tapi kalau digabung adalah semestanya atau ruang sampelnya, ya. Jadi kalau kejadian adalah ruang sampelnya. Jadi kalau digabung seperti ini. Nah, rumusnya itu gampang. Rumusnya tinggal 1 dikurangi kejadiannya berapa. Yang kejadian 1 jadi sebaliknya ya. Jadi saling berkebalikan nih. Kalau misalkan PA aksen sama dengan 1 dikurangi PA, maka kalau kita menghitung PA-nya sendiri itu sama saja dengan 1 dikurangi PA aksen. Gitu ya. Oke. Jadi ya kebalikannya. Kalau misalkan peluang kita pergi 60%, misalkan pergi tamasya bulan ini 60%, berarti yang tidak perginya berapa? 40%. Iya, tinggal dikurangi aja ya. Nah, kalau kondisi-kondisi kejadian seperti itu, maka itu disebut sebagai kejadian yang saling komplement ya. Nah, menghitungnya juga gampang ya. Oke, menghitungnya gampang. Oke, nah seperti ini. Sebuah kotak bola berisi bola merah, 7 bola putih sama 5 bola biru. Jika satu bola dia ambil secara acak, berapa terpilihnya bola merah? Berapa terpilih bola merah? Peluangnya berapa? 8 per 20. 12. Ya, 8 per 20, betul. Terpilihnya bola putih?
7/20. 7/20. Oke. Pertanyaan saya, kalau peluang terpilihnya bola putih adalah 7/20. Peluang tidak terpilihnya bola putih 13/20. ya 13/20 kan konsepnya barusan kan ya, yang saling 13/20. komplementer ya. Oke. Peluang bola biru 5/20. 5/20 ya, 5/20. Oke. Tidak merah 12/20. ya, 12/20. Berarti 7 tambah 5/20 ya. Oke. Merah atau putih? 15/20. 20. Berapa peluang terambilnya merah atau putih? 15/20, Pak. 15/20. 20. Dari mana 15/20? 8 tambah 7, Pak. Ya, itu peluang merah atau putih ya. Kita nggak tahu, berarti 15/20. Oke, sip. Bisa dipahami ya? Ini mudah, kalau komplementer tuh mudah karena udah jelas apa namanya, pasti salah satunya dikurangi, untuk mendapatkan salah satunya tinggal satu dikurangi berapa. Ya, yang penting ketahuan saja kejadiannya, peluang kejadiannya ketahuan, maka yang lainnya pasti ketahuan kalau yang komplementer ya. Oke. Nah, kalau yang tadi lepas, ya kan? Kalau yang tadi saling lepas, yang seperti ini, ya. Saya ulangi, ada yang berkaitan, kemudian dua ini majemuk, ada yang berkaitan, mana tadi yang berkaitan? Yang ini, ya ini berkaitan, kemudian ada yang lepas, ya, saling lepas. Dia bersamaan tapi saling lepas, ya, tidak tidak ada hubungan langsung, ya. Nah, kalau yang berikutnya, yang ini ada saling komplementer, saling melengkapi ya, yang barusan, ya. Oke, yang barusan kita hitung ini saling melengkapi. Kemudian, nah yang berikutnya adalah kejadian saling bebas. Ya. Oke, kejadian saling bebas. Jadi, dua kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikatakan saling bebas. Nah, ini saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, ya. Kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Sebaliknya, kejadian B juga tidak mempengaruhi kejadian A. Ya, oke. Kedua kejadian A dan B. Nah, karena ini konsepnya A dan B, ya maka rumusnya ini peluang dari A dan B. Ya, dikatakan saling bebas jika A-nya tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Maka rumusnya ini, ya yang dipakai. Peluang A dikalikan dengan peluang B. Ya. Contohnya masih seperti ini ya, dadu ya, dadu ini saling, kalau yang tadi kan saling lepas ya. Oke, nggak ada hubungannya 7 sama 11 kan ya, tapi kejadiannya bersamaan ya kan. Oke, kalau ini adalah dua buah dadu yang sifatnya saling bebas. Nah, kalau saling bebas, nah maka di sini contohnya nih, pada pelemparan dua buah dadu, apakah kejadian munculnya muka X lebih kecil sama dengan 3 dadu 1 dari dadu pertama, dan kejadian munculnya muka Y dari lebih besar sama dengan 5 dari dadu 2, itu saling bebas. Ya. Oke. Maka kita lihat ya jawabannya ya. A, anggap saja A dan B. A ini adalah kejadian munculnya muka dadu yang lebih kecil atau sama dengan 3 dari dadu 1. Nah, berarti kombinasinya bisa apa saja? 1, 1. Kan ini dadu 1 ya. Nah, yang lebih kecil atau sama dengan berapa? 3. Iya. Ya, berarti kombinasinya 11, 12, 13, 14, 15, 16. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 31, 32 sampai 36 gitu ya. Oke. 46 nggak kepake ya. Kenapa? Karena kan yang diminta cuma dadu 1 yang lebih kecil sama dengan 3. Ya. Oke. Kemudian kejadian munculnya muka Y lebih besar sama dengan 5, dadu 2. Nah, berarti dadu yang keduanya ini di atas 5. 5 ke atas ya. Berarti kombinasinya bisa 15, 25, 35, 45, 55. Kemudian 65 ya, 16, 26, 36, 46, 56 dan 66. Ya. Oke. Nah, karena dimintanya apakah kejadian munculnya muka dadu dan kejadian munculnya muka saling bebas, maka pakai A irisan B. Ada nggak irisannya antara A sama B?
Ada. Ada. Nah, maka ini irisannya, ya. Maka peluangnya itu tinggal dihitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa? 6 per, totalnya berapa? Dari 2 dadu itu 36 ya. 36. Nah, berarti 6 per 36. Nah, seperti ini. Ya, kan dan. Betul nggak? Peluang munculnya dadu yang angkanya lebih kecil dari 3 dan munculnya angka Y yang dadu kedua muka lebih besar dari 5. 5 ke atas ya. Oke, jadi karena diminta dan, maka ambil irisannya. Nah, maka rumusnya ya tadi ini. Ya, sehingga dapat 1/6. Gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya bisa dihitung juga sebenarnya. Bisa dihitung. Caranya gimana? Kalau ini kan kita menggunakan objek ya, kombinasinya ya. Kita menggunakan kemungkinan yang terjadi. Nah, kalau rumusnya ya ini. Tanpa perlu menguraikan satu persatu seperti ini, ya kita bisa menghitung. Ada berapa kemungkinan di sini? Oh, di sini totalnya ada berapa sini? 18 ya? Oke, 18. Berarti PA Iya, Pak. adalah 18 per 36. 6. PB adalah 12 kemungkinannya. Oke, berarti 12 per 36. Berarti sepertiga. Nah, rumusnya maka PA irisan B. Nah, karena ini irisan ya, konsepnya dan yang ini ya, saya kasih panah di sini. Nah, maka rumusnya adalah 1/2 dikali 1/3. Kan masing-masing nih, 1/2 dikali 1/3. Dapatnya 1/6. Nah, sama ya dengan penghitungan yang manual tadi. Gitu ya. Oke, jadi rumusnya PA dikali PB ya. Maka A dan B saling bebas ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini nanti yang makin ke sini macam-macam ya, bersyarat. Makin ke sini makin macam-macam. Jadi kenapa ini hanya variasi saja sih sebenarnya. Kapan kita menggunakan kejadian bersyarat, kapan komplementer, kapan ini, prinsipnya sama semua ya. Yang penting Anda bisa menentukan kejadiannya, kemudian bisa menentukan logika ruang sampelnya. Itu aja sebenarnya. Sehingga ketika menemukan kejadian ruang sampel, oh pakai yang ini, kemudian ketemu dengan kejadiannya peluangnya ini gitu ya. Tinggal nanti dikombinasikan. Nah, ini kalau yang bersyarat ya, nanti ada penjelasannya ya. Oke. Kalau mau dilanjutin ini yang peluang bersyarat saya contohnya cuma sedikit, saya nanti akan cari contoh lagi yang lain ya. Kayaknya nanti kita lanjutkan saja di pertemuan berikutnya ya. Untuk ini, dan tolong ini soal-soal latihannya kan ada ya tadi disisakan untuk Anda ya. Soal-soal latihannya. Oke. Nah, tolong soal latihannya ini tolong dikerjakan ya. Dikerjakan, kemudian tolong dikumpulkan, saya jadikan sebagai kuis ya. Baik, Pak. Oke. Ya, jadi silakan dikumpulkan, dikerjakan soal latihannya yang ada di slide ini ya. Kemudian nanti soal latihannya saya jadikan sebagai nilai kuis ya. Oke. Baik, Pak. Oke ya, untuk yang berikutnya nanti kita lanjutkan lagi ya untuk materinya, karena kalau semakin ke sini sebenarnya makin berat nih materinya ya. Nah, tolong untuk minggu depan sebelum kita mulai tolong dibaca dulu, dan untuk kuisnya tolong kumpulkan ya. Dikumpulkan, nanti saya kasih instruksinya di grup WA ya. Siap, Oke. Pak. Baik, Pak. Jadi Pak. silakan dikerjakan ya. Oke. Untuk hari ini terima kasih atas kuliah kita. Nanti kita lanjutin lagi ke pertemuan berikutnya. Saya nggak bisa panjang, tadinya pengen sampai jam 3, cuman saya ada sekerjaan ya. Jadi sampai sini, nanti untuk lengkapnya saya lengkapi di pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih. Ini saya ini dulu ya, saya capture dulu ya kehadirannya. Ada 27 Maaf, orang. Pak. Yuk. Kenapa? Untuk terakhir dikumpulkannya kapan ya, Pak? Oh ya, nanti tunggu instruksi dari saya ya di grup nanti. Oh, baik, Pak. Makasih, Yuk. Pak. Oke, ini ada 27 ya. Ini cuma sedikit, 20. Emang 27 orang ya kelas ini? Yang 3 lagi ada 31, musibah, Pak. tapi Oh gitu. Ya udah, mudah-mudahan Pak. segera selesai ya.
Oke, saya capture. Oke, ada 27. Terima kasih. Rekamannya saya stop. Nanti untuk rekamannya saya share ya di grup nanti di email ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Kemudian jangan lupa nanti dikerjakan. Nanti ikuti instruksi saya nanti dari grup ya. Untuk kapan pengumpulannya ya. Oke. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Semoga tetap sehat selalu, jaga kesehatan. 3M ya, jangan lupa ya. Sama apa namanya? Ingat ibu ya. Oke. Jadi menjaga apa? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak.